Pemirsa, masyarakat dewasa ini harus cerdas menjadi seorang konsumen. Selain membuat perjanjian dengan kedua belah pihak, jika adanya pelanggaran, konsumen diharapkan mengadukan ke lembaga konsumen yang ada. Akademisi Nila Winarni menjelaskan, belum semua masyarakat paham akan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Buktinya, dalam praktek sehari-hari begitu banyak perjanjian kontrak yang tidak sesuai azas atau ketentuan yang berlaku. Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai ini mengatakan, pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian. Tapi karena adanya kebebasan, muncul bentuk-bentuk perjanjian baru yang tidak diatur dalam BW atau KUH Perdata Warisan Belanda. Nila mencontohkan dalam perjanjian baku, seharusnya perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan notaris. Tetapi faktanya, perjanjian baku seperti kredit di lembaga keuangan dan finance, isi perjanjian dibuat sepihak oleh pihak pertama atau kreditur. Dibuat oleh sepihak, tidak dibuat oleh dua pihak, ditentukan oleh satu orang. Misalnya kalau perjanjian kredit bank oleh banknya, perjanjian pembiayaan konsumen oleh finance. Kemudian juga adanya fidusia, kan begitu. Kemudian adanya perjanjian online seperti sekarang, by internet, kemudian Facebook, ya, WA, kan begitu. Nah, sekarang timbullah permasalahan bagaimana perlindungan konsumen. Muncullah Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Sementara itu, Koordinator Komisi Komunikasi dan Informasi Badan Pelindungan Konsumen Nasional BPKN Arif Safari mengatakan, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia tergolong rendah, yang mana tahun 2018 nilainya 40,41 dari angka maksimal 100. Dari 7 indikator yang diukur, terdapat 2 indikator yang nilainya masih rendah, yaitu pemahaman terhadap undang-undang dan pemahaman terhadap lembaga BPKN, serta perilaku pengaduan. Masyarakat lebih banyak menerima dan tidak mau mengadu. Dari perilaku pengaduan itu ini ada beberapa hal. Pertama adalah tadi masalahnya, waduh katanya birokrasinya panjang, ya. Ribet gitu ya, itu salah satunya. Tapi memang tidak lepas juga dari masalah kultur, Mas, ya. Kultur budaya kita, kultur masyarakat kita, kalau misalnya kecenderungannya adalah apa? Nerimo. Itu semua di Indonesia, ya. Kultur itulah, ya. Sehingga kalau kita misalnya mau komplain segala rupa, masih ada rasa gak enak, ada rasa ewuh-kewuh gitu. Itulah yang terjadi. Meski demikian, Arif mengungkapkan terjadi peningkatan pengaduan yang masuk ke BPKN dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 109 pengaduan, tahun 2018 ada 429 pengaduan, tahun 2019 sampai akhir Oktober terdapat 1.190 pengaduan. Jaya Kusuma, Bali TV.